Halo, perkenalkan nama saya Trimbali Zebua. Kami dari kelompok 5 ingin membuat video presentasi yang dimana tugasnya ialah kaitkanlah filosofi dari Ki Hajar Dewantara terhadap salah satu tokoh tentang Agustinus. Berikut tampilan PowerPoint yang telah kami buat. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskannya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pendidikan di masa pandemi. Bangsa ini perlu mewarisi buah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Bahkan pemikiran-pemikirannya masih relevan hingga saat ini. Benarkah adanya yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara yang intinya kita harus bisa bangga atas apa yang kita punya. Tidak usah meniru orang lain. Milik orang lain belum tentu pas ada dan cocok untuk kita, tetapi kita harus belajar untuk memaksimalkan apa yang kita punya. Pemikiran oleh Ki Hajar Dewantara dapat menjadi landasan dalam menentukan kebijaksanaan pendidik yang diambil dari pelaksanaan pendidik nasional. Karena di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara terdapat makna filosofi kultural yang sesuai bagi masyarakat bumi pertiwi Indonesia. Dan kita lanjut, krisis akan kebijakan pendidikan tengah dirasakan di bumi pertiwi karena saat ini penetapan kebijakan pendidikan justru berorientasi kepada sistem pendidikan yang telah diterapkan di berbagai negara. Hal ini tentunya bisa mempengaruhi hasil dari kebijakan tersebut. Padahal Indonesia memiliki budaya serta filsafat yang sangat istimewa. Tentunya sebagai penentu kebijakan pendidikan harus bisa menentukan arah dan tujuan pendidikan yang sejalur dengan falsafah budaya Indonesia. Maka dari itu, diperlukan adanya pengambilan kebijakan yang tepat. Dan dalam pelaksanaan pendidikan perlu adanya landasan pendidikan yang mampu memberikan ciri khas sesuai dengan falsafah kehidupan bangsa. Seperti pemikiran-pemikiran oleh Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara adalah sosok pemikir dan penggiat pendidikan. Ia juga dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, yakni setiap tanggal 2 Mei. Pada mulanya, Ki Hajar Dewantara terkenal akan tulisan-tulisannya yang berbau politik dan mengunggah semangat perjuangan bangsa. Setelah itu, Ki Hajar Dewantara memberikan perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran, pemikiran-pemikirannya serta perhatiannya terhadap dunia. Pendidikan menjadi Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu tokoh peletak dasar pendidikan bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya, makna yang tersirat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut adalah pentingnya kontekstualitas dalam pendidikan. Pendidikan yang sesuai dengan zamannya atau wasas menurut keadaan naturlikiat. Para siswa dan anak-anak kita yang saat ini sedang belajar adalah generasi penerus bangsa yang kelak akan mewarnai kehidupan dan perabatan bangsa Indonesia. Maka dari itu, kehidupan dan kehidupan yang serba teknologi harus dipersiapkan sejak dini, supaya para generasi penerus kita tidak gagap teknologi sekaligus tidak kehilangan moral pijakan sebagai bangsa Indonesia. Berikut ini dari gambar Bapak Ki Hajar Dewantara. Dan selanjutnya kita lanjut konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan barat yang dirasakan oleh Ki Hajar Dewantara tidak tepat dan tidak cocok untuk mendidik generasi muda Indonesia karena pendidikan barat bersifat regering, touch, orde atau perintah, hukuman, dan ketertiban. Menurut beliau, karakter pendidikan semacam ini merupakan suatu perkosaan atau kehidupan batin anak-anak. Akibatnya anak-anak rusak akan budi pekertinya karena selalu hidup di bawah paksaan dan tekanan. Menurut Ki Hajar Dewantara,
Cara mendidik semacam itu tidak akan bisa membentuk seseorang sehingga memiliki kepribadian. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan tentang dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Dalam hal ini, dasar jiwa yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri sebelum ada pengaruh dari luar. Dan di sini dikemukakan 3 teori, yakni yang aliran pertama yaitu Lama yang mengungkapkan bahwa anak yang lahir bagaikan sehelai kertas kosong yang belum ditulis, sehingga pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Teori ini juga dinamakan teori terbuka rasa. Aliran yang kedua adalah aliran negatif, yang berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang ditulis sepenuhnya, sehingga pendidik tidak dapat atau pendidikan tidak dapat mengubah watak-watak anak. Jadi pendidikan menurut aliran negatif dianggap dapat menolak pengaruh-pengaruh jahat dari luar. Akan tetapi, mewujudkan budi pekerti yang tidak nampak ada di dalam jiwa anak tak akan dapat. Aliran yang ketiga adalah aliran yang terkenal dengan konvergenti teoria, seperti aliran yang tadi. Seseorang anak dilahirkan bagaikan selembar kertas putih yang sudah tertulis penuh. Tetapi dalam aliran ini dijelaskan bahwa tulisan-tulisan tadi merupakan tulisan yang suram. Menurut aliran ini, ditetapkan bahwa pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram, berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan jahat hendaknya dibiarkan jangan sampai menebal. Dari makin citra manusia di Indonesia berdasarkan konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pertama, manusia Indonesia yang berbudi pekerti adalah yang memiliki kekuatan batin dan berkarakter. Artinya, pendidikan diarahkan untuk meningkatkan manusia Indonesia yang berdiri teguh pada nilai-nilai kebenaran. Baik, selanjutnya, kedua manusia Indonesia yang maju pemikirannya adalah yang cerdas kognisi atau tahu banyak dan tahu sehingga melalui kecerdasannya itu terdapat membebaskan dirinya dari kebodohan dan pembodohan dalam berbagai jenis dan bentuk. Pada masa itu, dari penjajahan yang berupa indoktrinasi, manusia yang maju adalah manusia yang berani pemikiran tentang realitas yang membelagu kebebasannya, kemampuan pemikirannya, serta bisa menjadi oposisi dengan hal-hal yang membodohkannya. Ketiga, sehingga dengan ubah yang maju, pemikiran yang maju serta berbudi pekerti yang maju dapat memperoleh dukungan untuk mendeklarasikan kemerdekaan, menjadi manusia yang merdeka dan memiliki keterampilan untuk mengisi kemerdekaan itu dengan segala pembangunan yang humanis. Baik, selanjutnya kaitkanlah filosofi dari Hajar Dewantara terhadap salah satu tokoh tentang Socrates. Konsep pendidikan menurut Socrates adalah sejarah filsafat. Socrates adalah salah seseorang pemikir besar kuno yang gagasan filosofis dan metode pembelajarannya sangat mempengaruhi teori dan praktik pendidikan di seluruh dunia barat. Socrates lahir di Athena. Menurut putra seorang mahat dan seorang bidan yang tidak begitu dikenal, yaitu Phoenicius dan Phaenaretes. Prinsip dasar pendidikan menurut Socrates adalah metode dialektis. Metode ini digunakan Socrates sebagai dasar teknik pendidikan yang direncanakan untuk mendorong seorang berpikir cermat, untuk menguji coba diri sendiri
dan untuk memperbaiki pengetahuannya. Seorang guru tidak boleh memaksakan gagasan-gagasan atau pengetahuan kepada seorang siswa, karena seorang siswa dituntun untuk bisa mengembangkan pemikirannya sendiri dengan pemikiran secara kritis. Dan selanjutnya bisa kita lihat dari ketiga gambar tersebut, yaitu gambar dari tokoh Socrates. Metode ini tidak lain digunakan untuk meneruskan intelektualitas, mengembangkan kebiasaan-kebiasaan, dan kekuatan mental seseorang. Dengan kata lain, tujuan pendidikan yang benar adalah untuk merangsang penalaran yang cermat dan disiplin mental, yang akan menghasilkan perkembangan intelektual yang terus-menerus dan standar moral yang tinggi, atau Smith 1986 ayat 25. Sehubungan dengan ini, ia berpendapat bahwa seseorang guru tidak boleh memaksakan gagasan-gagasan atau pengetahuannya kepada seseorang siswa, melainkan yang penting adalah menuntun para siswa untuk dapat mengembangkan pemikirannya sendiri dengan berpikir secara kritis. Metode ini digunakan untuk meneruskan intelektualitas, mengembangkan kebiasaan-kebiasaan dan kekuatan mental seseorang. Dengan metode dan peran guru yang demikian ini, Socrates menginginkan agar tujuan pendidikan dapat merangsang penalaran yang cermat dan disiplin mental yang dapat menghasilkan perkembangan intelektual yang terus-menerus dan standar moral yang tinggi. Baik, dan selanjutnya kita bisa lihat ketiga gambar ini adalah tokoh dari Socrates. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sekalipun Socrates tidak membangun suatu sistem filsafat yang luas, serta tidak mengali secara mendalam bidang psikologi, emosi, motivasi, kebiasaan, dan aspek-aspek lain dari proses pengetahuan, tetapi ia membuat suatu permulaan yang besar dalam pembangunan konsep-konsep dan metode-metode yang lebih luas, lebih sungguh-sungguh dan efektif. Dalam bidang pendidikan, Socrates telah menyambungkan pemikirannya pada 4 aspek penting, yaitu 1. Pemikiran tentang tujuan pendidikan, 2. Pemikiran tentang metode pengajaran, 3. Pemikiran tentang guru yang demokratis dan humanis, 4. Pemikiran tentang kurikulum. Baik, kami akan mengakhiri presentasi kami. Saya Ivana. Saya Trimaniat. Saya Amanda. Sekian dan Dan terima kasih.